Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas cara guru menyesuaikan produk hasil belajar para peserta didik yang berbeda karakteristik. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk tahu informasi selengkapnya ya. Cara mudah untuk memetakan karakteristik siswa tentunya pendidik aktif mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya adalah cara yang paling mudah. Mau membuka kesempatan untuk bereksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan juga tugas yang terbuka, memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan. Mau memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan baliknya kepada diri sendiri ataupun orang lain, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka harus belajar. Peserta didik berlaku sebagaimana kolaborator dalam komunitas belajarnya, mengkomunikasikan ekspektasi dengan jelas kepada peserta didik, pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang akan dituju. Hal ini kemudian membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini harus menjadi sebuah rutinitas keseharian yang merupakan budaya positif yang konsisten yang menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian dalam rangka menyesuaikan produk hasil belajar guna mencapai atau dengan tujuan agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat, kita bisa melakukan ya sebagai contoh ya penyesuaian produk, misalnya untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis dan visual bisa dengan tugas menulis laporan dengan ilustrasi atau infografis. Untuk kelompok yang gemar bercerita, tugas bisa berupa membuat rekaman sandiwara radio atau rekaman siaran tentang siklus air misalnya. Atau untuk kelompok yang peserta didiknya kinestetik bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama, singkat, atau gerakan yang menunjukkan siklus air. Nah, dengan catatan strategi ini bisa dilaksanakan atau diterapkan pada aktivitas belajar yang mensyaratkan peserta didik menghasilkan produk penyesuaian disesuaikan dengan tujuan pembelajar dan karakteristik mata pelajaran. Pendidik juga menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan kegiatan yang menunjukkan penguasaan materi dan kompetensi dengan cara yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Misalkan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti proyek, laporan, atau kegiatan lainnya. Dalam penyesuaian produk, aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menyediakan tantangan yang berbeda dalam bentuk penugasan untuk peserta didik. Kedua, menyediakan ragam pilihan tugas untuk diambil oleh peserta didik sesuai dengan keterampilan mereka. Ketiga, pendidik memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman melalui cara yang sesuai dengan karakteristik dan keahliannya, misalnya membuat poster, bermain peran, dan lain-lain. Nah, ketika pendidik ingin menerapkan penyesuaian produk, perlu memahami prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terlihat secara fisik ya, contohnya brosur, presentasi, ataupun poster. Yang kedua, mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik. Dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Nah, ini kaitannya dengan pengelompokan menyesuaikan produk hasil belajar siswa. Di sini ada kelompok yang mungkin menggemari tulisan dan visual, bisa ditugaskan menulis laporan. Bisa mungkin yang senang bercerita
nanti ditugasi untuk membuat rekaman sandiwara. Untuk yang kinestetik mungkin bisa melalui presentasi dan lain sebagainya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.